Laras menjejakkan kaki di sebuah desa sebut saja Cikole, sebuah desa kecil di kaki gunung yang dikelilingi hutan hijau dan ladang padi yang menghampar. Matahari sore memancarkan sinar lembut yang menembus dedaunan, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Suasana damai ini sangat kontras dengan hiruk-pikuk kehidupan kota yang selama ini ia tinggalkan. Ia merasa seolah baru saja melangkah ke dalam lukisan alam yang indah, di mana setiap sudutnya menyimpan ketenangan yang jarang ia temui sebelumnya. Mencari pelarian dari kehidupan perkotaan yang melelahkan, Laras memutuskan untuk pindah ke desa ini, berharap bisa menemukan ketenangan dan mungkin menjalin ikatan yang lebih dekat dengan alam. Dengan ransel kecil berisi barang-barang pribadi dan harapan baru, ia tiba di rumah kecil yang disewa di tepi jalan setapak. Rumah itu sederhana, dengan atap daun nipah dan dinding kayu yang sudah mulai pudar. Tetapi bagi Laras itu adalah tempat yang sempurna untuk memulai babak baru. Hari-harinya di desa dimulai dengan menjelajahi kebun sayur milik tetangga dan menyapa para petani yang dengan ramah menyambut kedatangannya. Ia belajar tentang berbagai jenis tanaman dan bagaimana cara merawatnya. Setiap pagi, suara burung berkicau dan aroma tanah basah mengisi udara, mengingatkannya akan kehidupan yang lebih sederhana dan lebih murni. Namun di balik kedamaian itu, Laras mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa. Malam-malam pertama di desa itu, saat Laras terbaring di tempat tidurnya, suara gemerisik dari luar membuatnya terjaga. Hembusan angin yang sejuk membawa bisikan samar yang seolah-olah berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kadang-kadang, ia mendengar suara orang bercakap-cakap di kejauhan. Tetapi ketika ia berusaha mendengarkan lebih dekat, suara itu sirna begitu saja. Rasa ingin tahunya mulai tumbuh, seiring dengan rasa cemas yang tak terelakkan. Laras juga mulai memperhatikan tetangga di sekitarnya. Salah satu sosok yang menarik perhatiannya adalah Jaka, pria yang tinggal di rumah seberang. Jaka adalah seorang petani muda yang tampak tenang dan pendiam, sering terlihat bekerja di ladang dengan senyum ramah. Namun, ada sesuatu tentangnya yang membuat Laras merasa aneh. Tatapan kosongnya terkadang menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia merasa bahwa ada cerita yang belum terungkap di balik senyum Jaka yang sabar. Suatu malam, Laras berdiri di teras rumahnya, menikmati keheningan malam yang dipecahkan oleh suara jangkrik dan angin. Ketika matanya tertuju ke arah rumah Jaka, ia melihat bayangan samar bergerak di jendela. Rasa ingin tahunya kembali menggigit, mendorongnya untuk memperhatikan lebih seksama. Sejak saat itu, keinginan untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan di desa ini mulai terbangun di dalam dirinya, terutama tentang Jaka dan misteri yang mengelilinginya. Dalam suasana tenang tetapi misterius ini, Laras tanpa sadar telah melangkah ke dalam kisah yang lebih dalam dan gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Keterikatannya dengan desa dan penduduknya baru saja dimulai, dan di depan, tantangan serta rahasia menunggu untuk diungkap. Setelah beberapa minggu menetap di desa Cikole, Laras mulai merasakan kedekatan dengan lingkungan barunya. Ia menjalin pertemanan dengan beberapa penduduk desa, tetapi perhatian utamanya tertuju pada Jaka. Meski tampaknya sosok yang tenang dan baik hati, Laras merasakan ada perubahan signifikan dalam diri Jaka yang tidak bisa ia abaikan. Suatu malam, saat bulan purnama menerangi desa, Laras duduk di beranda rumahnya sambil menyeruput teh hangat. Dari kejauhan, ia melihat Jaka yang masih bekerja di ladang. Namun malam itu suasana terasa berbeda. Jaka tampak gelisah, sering berhenti dan menatap kosong ke arah hutan. Gila, malam-malam bekerja. Saat Laras mengamati lebih dekat, ia terkejut melihat Jaka mendengus dan mengigau dengan suara rendah, berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak ia kenali. "Kaulah abdi, kerinduan anu teu tiasa dipisahkeun," bisik Jaka. Matanya tampak menerawang jauh. Rasa penasaran dan kekhawatiran menyelimuti Laras. Dia merasa ada sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi pada tetangganya itu. Apa yang sedang dialami Jaka? Mengapa ia berbicara dalam bahasa seperti itu? Keesokan harinya, Laras bertanya pada beberapa warga desa tentang Jaka, berharap mendapatkan penjelasan tentang perilaku anehnya. Saat berbincang dengan Ibu Rini, seorang tetua desa, Laras mendengar bisikan tentang pelet jang jawokan. Ibu Rini menjelaskan bahwa pelet jang jawokan adalah ilmu kuno yang berasal dari tradisi Sunda, digunakan untuk memikat hati seseorang dengan hasrat yang kuat.
jika digunakan dengan niat buruk, bisa membuat orang terjerat dalam cinta yang menyakitkan, katanya dengan nada serius. Mendengar penjelasan itu, hati Laras bergetar. Ia tidak bisa membayangkan Jaka terjebak dalam kekuatan seperti itu. Ibu Rini melanjutkan, banyak orang yang mencoba ilmu ini, tapi tidak semua berhasil. Keluarga Jaka yang terdiri dari istrinya Rina dan anak-anak mereka mulai merasakan dampak dari perubahan perilaku Jaka, sang kepala rumah tangga. Laras melihat Rina tampak cemas dan putus asa. Suatu malam ketika Laras berkunjung untuk mengantarkan sayuran dari kebunnya, ia menemukan Rina duduk di ruang tamu dengan mata bengkak, seolah baru saja menangis. Rina mengaku bahwa Jaka seringkali mengigau di malam hari, terbangun dalam keadaan panik, dan mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Dia seolah tidak lagi menjadi suami yang aku kenal, kata Rina dengan suara bergetar. Kadang dia berbicara tentang cinta yang aneh, seolah ada seseorang yang menguasainya. Laras merasa tergerak untuk membantu, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa ingin tahunya tentang pelet Jang Jawokan semakin kuat. Ia merasa harus menyelidiki lebih jauh untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Jaka. Dengan harapan yang kuat, Laras merencanakan langkah selanjutnya. Jika ada kebenaran di balik perubahan Jaka, ia ingin menjadi orang yang bisa membantu memecahkan misteri ini sebelum terlambat. Dalam pikiran Laras, kekuatan ilmu hitam dan kerinduan yang mendalam mengintai di antara bayang-bayangan malam. Kegelisahan dan rasa ingin tahunya membuatnya semakin dekat dengan jalinan takdir yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah mendengar tentang pelet Jang Jawokan dan melihat kondisi Jaka yang semakin memburuk, Laras merasakan dorongan yang kuat untuk menyelidiki lebih dalam. Ia tidak bisa membiarkan Jaka, yang dulunya kata istrinya begitu tenang dan penuh hidup, sekarang terjebak dalam permainan berbahaya yang tidak ia pahami. Keinginan untuk membantu menggerakkan langkahnya untuk mencari tahu lebih banyak tentang ilmu mistis tersebut. Laras kembali menemui Ibu Rini, berharap mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam percakapan itu, Ibu Rini menyebut nama Nyi Rukmi, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran desa. Nyi Rukmi adalah pewaris terakhir ilmu pelet Jang Jawokan. Dia satu-satunya yang bisa memberikan penjelasan dan mungkin cara untuk membebaskan Jaka dari cengkraman ilmu itu, kata Ibu Rini dengan nada penuh hormat. Namun hati-hati, ilmu ini tidak hanya berbahaya bagi orang yang terkena, tetapi juga bagi siapapun yang berusaha mengganggu keseimbangannya. Semakin mendengar tentang Nyi Rukmi, semakin Laras merasa penasaran. Ia memutuskan untuk mencarinya, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut akan apa yang mungkin ia temui. Pagi harinya Laras mempersiapkan perjalanan ke pinggiran desa, mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebotol air untuk menghangatkan hati, bersiap menghadapi apapun yang akan dihadapinya. Setelah berjalan melalui jalan setapak yang dikelilingi pepohonan rimbun, Laras tiba di sebuah rumah kecil dengan atap jerami yang tampak seolah-olah terisolasi dari dunia luar. Udara di sekitar rumah itu terasa lebih berat, seolah mengandung banyak rahasia yang terpendam. Dengan berdebar, ia mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan di hadapannya berdiri seorang wanita tua dengan kulit keriput, rambut putih panjang yang terurai, dan mata yang memancarkan kebijaksanaan serta misteri. "Apa yang kau cari, anak muda?" Suara Nyi Rukmi berat namun lembut seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. Laras menyampaikan maksud kedatangannya, menjelaskan tentang Jaka dan perubahan aneh yang dialaminya. Nyi Rukmi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk sebelum menjelaskan. Pelet Jang Jawokan bukanlah ilmu yang bisa dianggap remeh. Jika Jaka terjebak di dalamnya, ada kemungkinan bahwa dia telah menjadi korban dari hasrat yang tidak terbalas. Atau mungkin seseorang telah menggunakan ilmu ini untuk mendapatkan cintanya. Laras merasa hatinya bergetar mendengar penjelasan itu. Apakah ada cara untuk membebaskan Jaka? Apakah bisa ilmu ini dilawan? Tanyanya dengan penuh harap. Nyi Rukmi menghela nafas panjang. Membebaskan seseorang dari pelet Jang Jawokan adalah perjuangan yang sulit. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan pengikatnya dulu. Hanya setelah itu, kita bisa merobek ikatan tersebut. Namun proses ini tidak akan mudah, dan resiko besar menanti di depan. Kekuatan ilmu ini bisa berbalik menyerang siapapun yang berusaha memutusnya. Laras merasa tenggelam dalam ketakutan dan ketidakpastian, tetapi tekadnya semakin kuat. Saya tidak akan mundur. Saya harus membantu Jaka.
ujarnya dengan tegas. Nyi Rukmi kemudian memberikan beberapa petunjuk tentang ritual yang perlu dilakukan dan memperingatkan Laras untuk berhati-hati. Ia juga memperingatkan bahwa perjalanan ini akan membawanya ke dalam kegelapan yang mungkin sulit untuk dihadapi. Dengan petunjuk yang diberikan, Laras merasa semakin bersemangat untuk memecahkan misteri yang mengancam Jaka. Namun dalam hati ia juga merasakan bayangan ancaman yang mengintai. Kembali ke rumah, ia berharap untuk mencari tahu siapa yang mungkin menggunakan pelet jangcawokan pada Jaka dan bagaimana cara membebaskannya dari cengkraman ilmu tersebut. Setelah pertemuan Laras dengan Nyi Rukmi, ia merasa semakin bertekad untuk memahami akar masalah yang dihadapi Jaka. Dalam pencariannya, Laras menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, ia perlu berbicara langsung dengan Rina. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Jaka sebelum ia terjerat dalam perubahan yang aneh. Suatu sore Laras mengunjungi rumah Jaka. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu dan Rina membukakan pintu dengan wajah yang tampak lelah. "Laras, terima kasih sudah datang," kata Rina sambil mengundang Laras masuk. Suasana di dalam rumah sangat suram dan Laras merasakan ketegangan yang menyelimuti keluarga kecil itu. Setelah sedikit berbincang untuk mencairkan suasana, Laras memberanikan diri untuk bertanya, "Teh Rina, bisakah Teteh memberitahuku lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Jaka? Bagaimana dia bisa terkena pelet?" Rina menghela nafas panjang dan mengangguk, seolah mengumpulkan keberanian untuk membagikan kisahnya. "Semuanya dimulai beberapa bulan yang lalu, ketika sebuah rumah makan baru dibuka di desa ini. Pemiliknya adalah seorang janda bernama Sari. Dia memiliki pesona yang membuat banyak orang tertarik, termasuk Jaka." Laras memperhatikan ekspresi wajah Rina yang mencerminkan kepedihan. Awalnya Jaka hanya membantu Sari menyiapkan bahan makanan dan membersihkan tempat itu. Dia merasa terikat dengan Sari, dan sepertinya Sari memiliki cara yang aneh untuk menarik perhatian suamiku, lanjut Rina dengan nada menyesal. Setelah beberapa minggu bekerja di sana, Jaka mulai berubah. Dia menjadi lebih sering menghabiskan waktu di rumah makan, bahkan mengabaikan pekerjaan di ladang kita. Suatu malam dia pulang dengan wajah pucat, mengatakan bahwa dia tidak bisa berhenti memikirkan Sari. Sejak saat itu perubahan Jaka semakin menjadi-jadi. Rina menjelaskan, suara tangisnya hampir tak tertahan. "Lalu aku mendengar bisik-bisik di desa tentang Sari. Beberapa orang mengatakan dia adalah pelaku yang menggunakan pelet dari seorang dukun yang menggunakannya untuk menarik perhatian Jaka. Begitu mendengarnya aku merasa dunia ini runtuh. Jaka yang kukenal seolah hilang, tergantikan oleh sosok yang tidak bisa ku mengerti." Rina melanjutkan dengan penuh kesedihan. Laras merasakan betapa dalamnya luka yang dialami Rina. "Apa yang kau lakukan setelah mengetahui itu, Teh?" tanya Laras. "Aku mencoba berbicara dengannya, tetapi setiap kali aku menyebut nama Sari, dia akan marah dan berteriak, seolah tidak mengenali diriku. Aku merasa tidak berdaya, dan tak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya," Rina menjawab dengan air mata yang mengalir di pipinya. Dari kisah Rina, Laras mulai memahami betapa dalamnya dampak dari pelet yang digunakan oleh Sari. Ia juga menyadari bahwa untuk mengatasi masalah ini, ia harus mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik pelet yang menjerat Jaka. "Teh Rina, Laras berjanji akan berusaha membantu Jaka. Kita harus mencari cara untuk membebaskannya dari cengkraman pelet itu," kata Laras dengan tegas. Rina menatap Laras dengan harapan baru. Meskipun masih terbayang rasa sakit yang mendalam, Laras bertekad untuk tidak hanya menyelamatkan Jaka, tetapi juga membantu Rina dan anak-anak mereka untuk kembali merasakan kebahagiaan yang telah direnggut oleh kekuatan mistis yang tidak terlihat. Seiring berjalannya waktu, kondisi Jaka semakin memburuk. Meskipun Rina berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan Jaka tentang cinta mereka dan kehidupan yang mereka bangun bersama, perhatian Jaka tetap tertuju pada Sari, sang janda yang telah memikat hatinya. Setiap kali dia melihat istrinya, seolah-olah ada tembok tak terlihat yang menghalangi mereka. Keluarganya merasa terpecah belah, dan anak-anak mereka yang masih kecil mulai merasakan ketegangan di rumah. Rina dalam keputusasaannya terus mencari cara untuk membantu suaminya, namun setiap usaha seolah sia-sia. Sementara itu, Laras semakin merasakan dampak dari pelet jangcawokan yang mengikat Jaka. Sebuah tarikan aneh mulai menyelimutinya, membuatnya sulit berkonsentrasi.
Ia sering terbangun di malam hari, mendengar bisikan halus yang seakan memanggil namanya, merayu untuk mendekat pada Jaka dan Sari. Perasaan ini membuatnya bingung dan ketakutan. Apakah mungkin pelet itu juga berusaha menariknya ke dalam jaringannya? Dalam kegelapan malam, Laras merasa seolah ada sesuatu yang mengintai dan siap untuk menerkam. Suatu malam Laras memutuskan untuk kembali mengunjungi Nyi Rukmi. Ia tahu bahwa wanita tua itu adalah satu-satunya harapan untuk menemukan jawaban tentang cara menyelamatkan Jaka dan menghentikan pengaruh Sari. Dengan penuh rasa takut dan harapan, Laras berjalan kembali ke rumah dukun tersebut. Langkahnya terasa berat oleh beban ketidakpastian. Ketika ia tiba di rumah Nyi Rukmi, suasana di sekitar rumah itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Laras mengetuk pintu, dan Nyi Rukmi membukakan pintu dengan tatapan yang tajam. "Kau datang kembali. Apa yang kau inginkan kali ini?" tanyanya dengan nada serius. "Nyai, aku datang karena Jaka semakin tidak berdaya. Keluarganya hancur, dan aku merasakan tarikan dari pelet Jangjawokan. Aku perlu tahu bagaimana cara menghentikan semua ini." Laras menjelaskan, suaranya bergetar. Nyi Rukmi mempersilahkan Laras masuk dan menjelaskan bahwa untuk memutuskan pelet itu, Laras harus menghadapi Sari dan mengungkap kebenaran tentang kekuatan yang dia gunakan. Sari bukan hanya sekedar janda biasa. Dia memiliki kemampuan yang kuat, dan pelet yang dia gunakan terikat pada keinginan dan cinta yang dalam. Nyi Rukmi memperingatkan, namun menghadapinya bukan tanpa resiko. Kau harus bersiap menghadapi konsekuensimu dari tindakanmu itu. Laras merasa cemas, tetapi tekadnya tidak bisa dipadamkan untuk menolong keluarga Rina. "Aku tidak bisa membiarkan Jaka terus menderita. Dia sudah terlalu jauh tersesat dalam kegelapan itu," ucapnya berusaha menunjukkan keberanian. Nyi Rukmi mengangguk, seolah mengerti keputusan Laras. "Jika kau ingin melawan pelet itu, kau harus mengambil bagian dari jiwa Jaka yang masih tersisa. Dengan cara itu kau bisa membebaskannya dari pengaruh Sari. Namun ingat, tindakan ini bisa berbalik padamu. Kekuatan pelet sangat dalam dan bisa mengancammu jika kau tidak hati-hati." Sebelum pergi, Nyi Rukmi memberikan Laras beberapa ramuan dan mantra untuk melindungi dirinya dalam pertempuran yang akan datang. Laras merasa lebih siap, meski jantungnya berdegup kencang saat membayangkan apa yang akan dihadapinya. Dalam perjalanan pulang, Laras merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Suara bisikan semakin kuat, seolah memanggilnya untuk mendekat ke Sari. Rasa takut dan ingin tahu berbaur menjadi satu, membuatnya merasa terjebak dalam labirin kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus segera mengambil tindakan sebelum Jaka benar-benar hilang dalam pengaruh pelet yang mematikan. Dalam keraguan dan ketakutan yang menyelimuti pikirannya, Laras teringat akan sahabat lamanya yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia gaib dan praktek-praktek mistis. Ya, dia telah lama tinggal di kota besar, jauh dari desa kecil ini. Tetapi kedekatan mereka selama masa remaja membuat Laras merasa yakin bahwa dia mungkin bisa membantunya menemukan jalan keluar dari situasi sulit ini. Dengan rasa cemas, Laras segera mengambil ponselnya dan menghubungi sahabatnya itu. Telinganya penuh dengan suara detak jantungnya sendiri saat nada dering mengalun, dan harapannya menguat setiap kali nada dering itu berbunyi. "Laras, ada apa?" Suara dari sahabatnya terdengar penuh rasa ingin tahu setelah mengangkat telepon. "Nina, aku butuh bantuanmu." Laras mulai menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Tetanggaku yang baru itu, suaminya terjebak dalam pelet Jangjawokan katanya, dan keluarganya hancur. Aku merasa ada yang tidak beres, dan aku tidak tahu harus kemana mencarinya." Nina terdiam sejenak, dan Laras dapat mendengar nafasnya yang dalam dari ujung telepon. "Pelet Jangjawokan? Itu kan ilmu yang sangat kuat. Kau tahu konsekuensinya, bukan?" "Aku tahu, Nin, tapi aku tidak bisa membiarkan Jaka menderita seperti ini." "Apakah ada orang yang bisa membantunya? Seseorang yang bisa menyembuhkan pelet ini?" Laras mendesak. "Cobalah, nanti aku menghubungi Ki Harja. Beliau seorang dukun di luar kota yang memiliki kemampuan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Banyak orang yang mengatakan beliau dapat membebaskan seseorang dari pelet." Nina memberikan informasi. Laras merasa sedikit lega mendengar bahwa ada seseorang yang bisa membantunya. "Bagaimana aku bisa menemukan Ki Harja?" Singkat cerita, setelah Laras bertemu dengan Ki Harja, Laras meminta tolong Ki Harja bersamanya untuk kembali ke desa Rina dan Jaka tinggal, di mana di situ Jaka menunggu dalam keadaan semakin terpuruk.
Dan ketika mereka tiba, suasana di rumah Jaka terasa tegang dan cemas. Keluarga Jaka yang telah berkumpul memandang Laras dan Ki Harja dengan penuh harapan, namun juga ketakutan. Mereka tahu bahwa ini adalah momen krusial yang bisa menentukan nasib Jaka. Ki Harja melangkah maju, menatap Jaka yang duduk di sudut ruangan, tampak lemah dan tertekan. Jaka mengigau pelan, suaranya terputus-putus dan tatapannya kosong. Laras melihat, merasakan hatinya hancur melihat suami Rina dalam keadaan seperti itu. Jaka, Ki Harja memanggil dengan lembut. Aku di sini untuk membantumu. Jaka tidak memberikan respon, tetapi ada sedikit gerakan di matanya, seolah-olah ada harapan yang samar-samar muncul. Ki Harja mengambil tempat di depan Jaka dan memulai ritual penyembuhan. Ia mengeluarkan berbagai perlengkapan dari tasnya. Dengan suara yang dalam dan penuh wibawa, Ki Harja mulai melantunkan doa-doa. Suaranya bergema di dalam ruangan, menciptakan suasana yang tenang namun penuh energi. Laras berdiri di sisi Jaka, merasakan setiap getaran yang dipancarkan oleh Ki Harja. Air ini akan membersihkan jiwa Jaka dari segala pengaruh jahat. Ki Harja menjelaskan sambil, kita harus melepaskan ikatan yang mengikat sukmanya, agar dia bisa kembali seperti biasanya. Setelah selesai melantunkan mantra, Ki Harja mengambil air dari kendi dan mencelupkan jari-jarinya ke dalamnya. Dan dengan lembut, ia mengusapkan air tersebut ke dahi Jaka, lalu ke kedua telinga, dan akhirnya ke kedua matanya. Ki Harja terus melanjutkan mantranya, dan seiring berjalannya waktu, udara di sekitar mereka terasa semakin tebal dengan energi. Tiba-tiba Jaka tersentak, matanya terbuka lebar, dan ia mulai menggerakkan kepalanya seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Laras menahan nafas, berharap ini adalah tanda baik. Aku rindu akan rumahku, Jaka berbisik, suaranya masih lemah. Jaka, kau di sini. Kami ada di sini untuk membantumu, Laras berkata, berusaha memberikan dorongan. Ki Harja melanjutkan mantranya, semakin fokus dan penuh kekuatan. Dia melanjutkan dengan lebih banyak gerakan, mengelilingi Jaka sambil menggerakkan tangannya. Semua yang hadir merasa ada sesuatu yang berubah di dalam ruangan. Energi negatif yang menyelimuti Jaka mulai surut, dan kehadiran Ki Harja terasa seperti pelindung yang melindungi mereka dari kegelapan. Setelah beberapa saat, Jaka mulai merespon lebih jelas. Siapa yang mengikatku? Tanyanya. Suara rasanya sedikit lebih kuat. Jaka, semua akan baik-baik saja. Ini adalah hasil dari pelet yang kau rasakan. Dan Ki Harja sedang membebaskanmu dari kutukan itu, Laras menjelaskan dengan penuh harapan. Ki Harja mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan ritual, dan dengan suara yang bergetar, dia mengucapkan mantra terakhir. Setelah mengucapkan mantra terakhir itu, kembali Ki Harja menyentuh dahi Jaka dengan lembut dan merasakan sebuah perubahan yang signifikan. Jaka terlihat lebih tenang, seolah-olah beban yang berat telah terangkat dari pundaknya. Mata Jaka mulai berbinar, tidak kosong, dan sebuah senyuman kecil muncul di wajahnya. Aku merasa lebih baik. Terima kasih, katanya pelan, mengalirkan rasa terima kasih. Dan keluarga Jaka pun bersorak gembira. Air mata mengalir di pipi mereka. Laras merasakan lega yang luar biasa. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Sampai jumpa. Semoga terhibur. Tony West pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya.